Sudah kelihatan? Iya Pak, tidak apa-apa. Ya, lanjutkan. Jadi selaput pembungkus atau mendingan ini selaput pembungkus otak ini ada 3 macam, yaitu disebut dengan dura mater, mater arachnoid, dan pia mater. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi dari sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat kita tahu bahwa yaitu otak dan sumsum tulang belakang itu termasuk dalam sistem saraf pusat. Fungsi yang lain ini bisa menghasilkan cairan cerebrospinal walaupun tidak terlalu banyak. Nah, ini kurang lebih gambarannya, yaitu selaput mendingan. Jadi mulai dari otak, dia membungkus ini ya, mulai dari otak, kemudian sampai ke sumsum tulang belakang. Jenisnya tadi ada 3 lapis, yaitu lapisan yang ini adalah tulang kepala, kemudian lapisan yang pertama adalah dura mater, kemudian dilanjut dengan arachnoid, ini yang warna biru ini ya, kemudian yang pia mater ini yang melengket dengan otak sampai ini ya, ini yang untuk pia mater. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Jadi kalau kita lihat, ini lapisan ini tulang tengkorak atau skull gitu ya. Jadi ini kulit kepala, ini yang kuning, ini yang tulangnya, mohon maaf. Kemudian yang biru ini baru yaitu lapisan dura mater. Jadi yang biru di sini ada 2 lapis dura mater. Yang dekat dengan otak ini atau istilahnya bagian meningeal. Kalau yang ini adalah bagian periostal, dekat dengan ostal atau tulang. Nah, ini yang akan disebut dengan lapisan dura yang asli itu yang sini ya, yang meningeal. Kemudian bawahnya di sini ada lapisan itu disebut dengan mater arachnoid tadi. Kemudian yang terakhir di sini adalah pia mater. Ini kalau digambarkan penampang yang berbeda, ini penampang vertikal dan frontal. Nah, jadi ada lapisan yang sini yang warnanya ini adalah lapisan dura mater yang warna biru. Kemudian yang warna hijau ini adalah yang arachnoidnya. Jadi dia menembus di sini. Kemudian yang melengket dengan korteks cerebri ini yang disebut dengan lapisan pia mater. Jadi ada dura mater, lapisan luar, kemudian yang terdiri atas jaringan ikat, serat, 2 lapis tadi ya. Ada lapisan periostal dan lapisan meningeal tadi ya. Kemudian lapisan meningeal ini yang dianggap sebagai lapisan dura mater yang sebenarnya. Kemudian di antara 2 lapisan dura mater ini disebut sebagai suatu sinus tadi ya, gambarnya warna biru tadi ya, sinus vena dura, di mana dia akan mengalirkan darah vena jugularis internal. Jadi darah-darah, kemudian yang di arah situ darah sinus tadi, kemudian dialirkan ke vena jugularis, di mana kemudian dari vena jugularis kembali ke jantung. Jadi istilahnya sistem baliknya dari pembuluh darah dari otak yaitu mengenai sinus vena dural tadi. Kemudian arachnoid tadi ya, arachnoid mater atau lapisan kedua. Jadi dia menghubungkan antara dura mater dan pia mater. Ke dura mater dia membentuk namanya villi tadi ya. Jadi membentuk namanya villi arachnoid. Kemudian ke pia mater dia membentuk macam serat-serat yang kecil. Di antara ruangan subarachnoid ini, di situ ada darah, kemudian ada saraf, ada juga cairan cerebrospinal dari ventrikel keempat, yaitu cairan cerebrospinal yang dihasilkan dari otak, epitel di otak. Kemudian villi arachnoid tadi yang menonjol ke dura mater, ini bisa mengalirkan cerebrospinal ke sinus vena dura, sehingga cairan cerebrospinal itu bisa diatur tekanannya, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, itu karena adanya
villi juga, villi dari arachnoid tadi. Yang ketiga yaitu lapisan pia mater. Ini lapisan yang dalam tadi, tipis, kontak langsung dengan cerebral atau kontak langsung dengan otak, yaitu tepatnya di bagian luar dari otak, namanya korteks tadi ya. Dia melapisi dari otak sampai ke sumsum belakang kita atau sumsum tulang belakang kita. Nah, lapisan ini berisi, jadi di lapisan ini berisi yaitu plexus choroid, jaringan kapiler dan epidema. Jadi ini yang cairan dari meningen yang menghasilkan cairan cerebro yaitu hanya sel epidema. Jadi yang ada di pia mater, di lainnya tidak ada. Itu hanya pendukung aja. Jadi cairan yang dihasilkan epidema ada pendukung, sedangkan utamanya dihasilkan dari ventricle di korteks. Kemudian spinal pia mater ini ya, jadi yang melapisi sampai ke sumsum tulang belakang itu namanya itu spinal pia mater. Ini tebal dan kurang vaskuler apabila dibandingkan dengan yang meliputi atau melapisi dari otak. Nah, ini fungsi dari cairan cerebrospinal yaitu untuk menyokong atau melindungi otak dan spinal cord atau spinal cord. Kemudian bisa sebagai absorben atau istilahnya adanya shock kontakan ya, jadi antara otak dan tulang. Jadi dengan adanya cairan cerebrospinal maka otak itu kalau ada gerakan kita bergerak ini, maka otak itu tidak langsung terbentur dengan tulang kranium, dengan tulang tengkorak. Jadi ditahan dulu dengan adanya cairan yaitu cerebrospinal. Jadi fungsinya sebagai shock absorber, menyerap. Kemudian fungsi lain yaitu menjaga agar otak dan spinal cord ini tetap basah untuk memungkinkan pertukaran zat-zat di cerebrospinal fluid dengan sel saraf. Kemudian mempertahankan tekanan intrakranial. Jadi tekanan kranial ini bisa dipertahankan. Kemudian transportasi nutrisi bagi jaringan saraf, mengangkut produk sisa, kemudian sebagai buffer atau lingkungan yang baik sebagai jaringan saraf dan menjaga homeostasis atau keseimbangan, khususnya keseimbangan cairan. Jadi fungsi dari ini. Nah, adapun karakteristik dari cairan cerebrospinal fluid ini, yang pertama itu sifatnya jernih, yaitu tidak berwarna seperti air. Kemudian di situ ditemukan sel-sel mononuklear, contohnya ada limfosit, monosit, dan lain sebagainya. Dan tidak ditemukan mikroorganisme. Kalau temukan mikroorganisme berarti ada tanda radang. Jadi harus tidak ada mikroorganisme. Sifatnya adalah basa atau alkali dan tidak berbau. Nah, ini gambaran produksi dari cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini paling banyak atau yang paling utama itu diproduksi oleh plexus choroid tadi ya, yang ada di ventricle. Kemudian dari plexus choroid itu kemudian melalui foramen Monro ini kemudian ke ventricle 3, dari ventricle 3 kemudian mengalir ke ventricle 4 di sini. Kemudian setelah dari ventricle 4 dia mengalir lagi sampai akhirnya dia keluar ke yaitu di ruangan subarachnoid tadi. Jadi ruangan yang berada di bawah atau di antara arachnoid dengan pia mater itu namanya subarachnoid tadi. Dari ruangan subarachnoid ini cairan itu bisa direabsorpsi, artinya bisa diambil kembali. Atau misalkan jumlahnya banyak maka bisa berkurang, namanya direabsorpsi. Bisa diabsorpsi melalui villi tadi, villi dari arachnoid yang menjulur ke dura mater tadi, atau bisa juga diabsorpsi langsung dari vena-vena yang berada di ruangan atau sebagian keluar melalui pembuluh limfo. Jadi sistem pengaturannya atau homeostasisnya itu banyak sehingga cairan cerebrospinal di dalam tubuh itu tetap terjaga tekanannya. Jadi tidak banyak dan tidak berkurang. Nah, kemudian lanjut ke pembagian otak di sini. Jadi otak itu pada dasarnya pembagiannya ada yang disebut dengan cerebrum atau otak besar, kemudian cerebellum atau otak kecil, brainstem atau batang otak, dan yang terakhir ada yang bagian yang juga tidak kalah penting yaitu limbic system atau sistem limbik.
Jadi otak besar, otak kecil, brainstem, dan sistem limbik. Hari ini yang lebih utama kita pelajari tentang otak besar. Nah, jadi otak besar ini berhubungan dalam proses pembelajaran. Jadi dalam misalnya kita belajar, kita menangkap sesuatu dan lain sebagainya, ini yang berperan adalah otak besar. Nah, otak kecil ini lebih bertanggung jawab dalam proses koordinasi dan keseimbangan. Dalam arti misalnya kita berjalan, kita serasi gerakannya, serasi dan sebagainya, kemudian keseimbangannya tidak jalan seimbang dan sebagainya, itu pengaruh dari otak kecil. Sedangkan batang otak lebih mengatur ke fungsi dasar dari kehidupan, misalkan di jantung, pernapasan, aliran darah, kemampuan gerak dan motorik ini di batang otak atau brainstem. Sistem limbik ini yang mengatur untuk emosi dan memori emosional. Jadi di sistem limbik, jadi keempat-empatnya otak ini adalah punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Semua punya tugasnya, punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, otak ini dari otak kemudian melanjutkan diri menjadi saraf pada tulang belakang yang disebut dengan medula spinalis. Berat otak itu kurang lebih sekitar 1300 dan 1400. Jadi 2% dari berat badan. Tidak ada hubungan langsung antara berat otak dengan besarnya kepala pada tingkat kecerdasan. Otak bertambah besar semakin berlekuk-lekuk atau namanya konvolusi, maka semakin dalam lekukan maka semakin banyak informasi yang disimpan dan semakin cerdas pemiliknya. Jadi kalau misalkan mau melihat IQ dilihat dari otak itu bukan berdasarkan beratnya. Jadi bukan berdasarkan beratnya. Jadi bukan berarti orang yang berat otaknya semakin berat kemudian semakin cerdas, bukan, tapi berdasarkan lekukan atau konvolusinya. Jadi semakin banyak lekukan di otak, maka semakin banyak daerah atau area yang akan semakin banyak data disimpan, baratnya seperti itu ya. Jadi semakin membuat tingkat kecerdasan pemiliknya semakin cerdas. Jadi semakin berlekuk-lekuk itu berarti semakin cerdas. Nah, ini gambarannya. Jadi ini tadi yang saya masukkan lekukan ini ya. Jadi ini lekukan dari otak. Jadi bukan berdasarkan beratnya, tapi berdasarkan lekukannya. Jadi justru melekuk gini. Nah, ini semakin banyak lekukannya, maka dia akan semakin cerdas. Nggak beda jauh kalau misalkan kita kain kalau dilekuk atau diwiru bahasa Jawanya ya, tekuk-tekuk diwiru, maka untuk membuat wiru 1 meter itu akan butuh panjang kain yang lebih panjang daripada tidak diwiru atau dilekuk-lekuk. Itu adalah gambarannya kurang lebih seperti itu. Sama dengan otak kalau tidak ada lekukannya, jadi tidak masuk ke dalam seperti ini, menjorok ke dalam, melekuk gini, maka berarti otak ini ya kalau lurus saja seperti ini akan cuma sedikit daya tampungnya. Ibarat itu misalkan flash disk cuma giganya sedikit, bisa menampung sedikit, tapi kalau dia melekuk, dia di sini bisa berguna dua-duanya, sampingnya sini bisa berguna. Itu lekukannya. Nah, ini tadi sudah kelihatan gambarnya, yaitu dilihat dari atas, otak besar itu tampak seperti menjadi 2 bagian. Jadi seakan-akan kayak terbelah menjadi 2. Itu yang kita sebut dengan hemisfer atau bagian, hemisfer cerebri. Itu ada hemisfer kiri, ada hemisfer kanan. Jadi ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Nah, kemudian alur atau cekungan tadi yang membelah otak menjadi 2 belahan itu yang disebut dengan visura longitudinal. Jadi visura longitudinal itu adalah visura yang panjang, yaitu membagi atau membelah otak menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Itu namanya visura longitudinal. Kemudian keduanya antara kiri dan kanan, jadi dibelah ya seperti kayak terpisah betul. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk keduanya itu dihubungkan lagi dengan semacam serat atau kabel, di mana punggungnya agak ke dalam, di daerah dalam itu yang disebut dengan
corpus callosum. Jadi corpus callosum itu menghubungkan antara otak kiri dan atau hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, bila otak kita belah secara vertikal atau kita iris secara vertikal, maka akan tampak otak sebelah luar, misalnya otak bagian luar itu biasanya warnanya abu-abu, dan otak sebelah dalam itu biasanya warnanya putih. Jadi sebelah luar atau kita sebut korteks, kemudian sebelah dalam atau yang kita sebut biasanya medula. Nah, ini gambar lekuan-lekuan. Nah, ini contoh fungsi dari otak besar. Jadi secara garis besar, jadi kalau kita berperan atau otak kiri kita yang berperan, maka ke ekstremitas itu jadinya adalah yang sebelah kanan. Jadi kalau misalkan orang sering pakai tangan kanan, berarti logikanya adalah dia banyak lebih dominan memakai otak yang sebelah kiri. Sebaliknya orang yang kidal atau sering pakai tangan kiri, maka dia lebih dominan memakai otaknya itu yang sebelah kanan. Jadi ini ibaratkannya adalah seperti ini. Jadi otak yang sebelah kiri itu selain seperti tadi yang saya sebutkan, dia juga berfungsi misalkan ini dalam hal angka, yaitu menghitung. Jadi dia dalam hal berhitung, matematika, dan lain sebagainya. Misalkan ada orang yang lebih cepat berhitungnya dan lain sebagainya, berarti dia dominan menggunakan otak kiri. Dan menulis, ini ya, bahasa. Jadi itu adalah otak kiri. Bermain catur, kemudian dalam penggunaan bahasa, dan ini adalah otak kiri. Sedangkan otak kanan itu lebih ke arah misalkan seni, misalkan art, kemudian berimajinasi, 3 dimensi, musik, dan lain sebagainya. Ini biasanya seperti itu, jadi lebih dominan yang mana. Ini contoh juga yang lain, misalkan kita lihat di sini ada tulisan, dan tulisannya itu berwarna, di mana warnanya berbeda. Contoh misalkan tulisan black, harusnya warnanya kan hitam, tapi ini dikasih warna merah. Nah, ini untuk membuktikan bahwa kita itu pakai dominan yang mana. Misalkan jenengan lihat di sini, jenengan lebih mudah membaca black, white, green, yellow, red, dan lain sebagainya, atau membaca atau warnanya misalkan merah hitam apa itu semu-semu biru gitu ya, kemudian hitam dan lain sebagainya. Nah, itu akan kelihatan. Jadi di sini menjelaskan bahwa kalau yang kita baca istilahnya adalah tulisannya tadi, misalnya kita membaca misalkan ini black, white, green, red, yellow, red, nah kita baca itu tulisannya, maka itu kita lebih dominan ke arah otak kiri. Tapi kalau yang kita baca warnanya, warnanya misalkan merah, black ini kemudian disuruh menyebutkan merah, kemudian white ini menyebutkan hitam dan lain sebagainya, lebih cepat hitamnya daripada white-nya, maka kita lebih dominan ke otak yang sebelah kanan. Nah, ini yang disebutkan tadi. Jadi kalau otak ini kita belah secara vertikal, maka ada bagian yang disebut dengan korteks. Ini bagian yang warna abu-abu. Ini kurang lebihnya di gambar abu-abu. Kemudian ada bagian yang medula, bagian yang dalam. Ini yang disebut dengan, atau warna putih, ini yang disebut dengan medula. Ini yang disebut dengan lekuan. Jadi semakin otak itu berlekuk, maka area korteksnya ini semakin luas. Berbeda di sini, kalau tidak ada lekuan di sini, maka dia langsung gini, maka dia areanya cuma segini. Tapi kalau dia melekuk di sini, ini bisa menjadi area lagi. Dan area ini bisa dipakai untuk fungsi-fungsi yang lain. Jadi ini yang menyebabkan orang semakin cerdas apabila lekuan-lekuan di otaknya ini semakin banyak. Nah, kalau dilihat secara histologi atau secara mendalam, susunan dari korteks cerebrum ini ada 6 lapis ini ya. Yang pertama yaitu lapisan molekuler, kemudian lapisan eksternal granuler atau stalet, kemudian piramidal sel, internal granuler, lapisan piramidal sel yang besar, dan polimorfik atau fungsi. Kalau dilihat di gambarnya di sini, jadi ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Jadi ada 6 lapis, mulai dari yang terluar
sampai terdalam. Jadi ini dilihat dari korteks, bukan dari medula. Jadi dari tebalnya korteks tadi, apabila dilihat dari luar, itu rasanya yang pertama adalah molekuler, korteks yang terluar. Nah, ini gambarannya tadi. Jadi gambaran dari korteks. Korteks itu bagian terluar dari otak besar. Ini namanya korteks terluar. Nah, korteks sendiri ini sekarang sudah ada penemunya atau bagian-bagian yang sudah diberi nama sesuai dengan temuannya. Jadi di sini ada misalkan korteks nomor 4, area 6, area berapa dan lain sebagainya. Ini juga sesuai dengan fungsi dari otak. Kalau dilihat di sini ini warnanya juga berbeda. Ada yang berwarna hijau, kemudian biru, semu kuning, pink di sini. Ini menunjukkan bahwa otak itu dibagi berdasarkan 4 daerah. Jadi berdasarkan 4 daerah, ada yang warna hijau, kemudian ada yang warna biru, warna coklat, dan warna pink. Pembagian ini berdasarkan namanya adalah lobus ini ya. Jadi yang hijau ini nanti kita sebut sebagai lobus F atau frontal. Kemudian yang warna biru ini kita sebut sebagai lobus P, parietal. Kemudian yang belakang di sini kita sebut sebagai lobus O atau occipital. Dan yang samping di sini, samping kiri dan kanan, ini hanya gambar itu kita sebut sebagai lobus T atau temporal. Masing-masing lobus punya area tadi ya, sendiri-sendiri. Nah, jadi otak besar ini adalah bagian terbesar dari otak manusia. Jadi mempunyai kemampuan berpikir, kemudian bisa menganalisa, logika, bahasa, kecerdasan intelektual, dan lain sebagainya. Sudah disebutkan dibagi menjadi 4 lobus, ada lobus frontal, parietal, temporal, dan occipital. Frontal ini adalah lobus yang paling depan, yaitu lobus yang paling depan itu adalah frontal. Fungsinya adalah untuk berpikir, perencanaan, penyelesaian masalah, dan lain sebagainya. Parietal yaitu lobus yang belakangnya frontal, jadi sulcus centralis. Jadi dia menerima daerah untuk menerima rangsangan sensoris ini ya, bisa untuk menginterpretasi sensasi, nyeri, raba, kemudian tekanan, dan lain sebagainya. Dan yang samping ada lobus temporal di sebelah lateral, ini bisa menerima dan menginterpretasi suara. Jadi kalau kita misalkan berbicara dan lain sebagainya, ini adalah otak yang temporal, lobus yang temporal yang ini. Contoh misalkan lebih nyata, misalkan pada bayi, karena dia belum bisa bicara, belum bisa ngomong, maka diajari sama orang tuanya. Panggil mama, misalkan papa, dan awal dia akan menerima, mengapresiasikan, maka seorang orang tua sudah mengajari anaknya untuk mengatur di lobus temporalnya. Jadi seorang bayi bisa bicara, kemudian bisa mengucapkan, itu berarti sudah ada sinkronisasi di lobus temporalnya. Sedangkan occipital bagian belakang di sini lebih khusus ke area untuk visual, primernya di sana. Jadi untuk penglihatan, dia melihat suatu benda dan lain sebagainya, kemudian menginterpretasi hasil visualnya itu banyak di lobus occipital, justru yang paling belakang, di lobus yang belakang. Nah, ini gambarannya untuk jelasnya. Jadi ini yang depan adalah lobus frontal sampai sini ya. Terus ini adalah lobus parietal, ini lobus occipital, dan yang warna ini adalah lobus temporal. Kalau yang ini otak tapi otak kecil, namanya cerebellum ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi kalau dibagi secara lobus maka ada 4 lobus. Antara lobus frontal dan lobus parietal ini ada sekat yang sudah jelas di situ. Nah, inilah yang disebut dengan
sulcus centralis, yaitu sulcus yang memisahkan antara lobus frontal dan lobus parietal. Nah, kita masuk ke lobus frontal. Jadi pemisahnya tadi di sini adalah sulcus centralis. Jadi ada sulcus centralis itu memisahkan menjadi lobus frontal dan belakang menjadi lobus parietal. Ada daerah berdekatan dengan sulcus centralis, ini yang disebut dengan gyrus. Kalau gyrus itu daerah yang menonjol, sedangkan kalau lekukan itu namanya sulcus. Ini disebut sebagai sulcus, kemudian yang atas di sini disebut sebagai gyrus. Jadi di atas gini namanya gyrus, kemudian yang melekuk-melekuk ini namanya sulcus. Jadi gyrus yang langsung berdekatan dengan sulcus centralis ini yang disebut dengan gyrus motorik primer atau istilahnya gyrus presentralis. Jadi ini sentral, ini sebelum sentral namanya, atau gyrus motorik. Kenapa disebut gyrus motorik? Karena dia fungsinya nanti adalah untuk saraf-saraf motorik. Kemudian di frontal di sini ada area Broca di sini, di daerah sini. Jadi di gyrus ini ada area Broca, kemudian ada korteks orbitofrontal, dan yang terakhir yaitu ada bulbus olfactorius di sini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah ini mempunyai fungsi-fungsi. Jadi masing-masing mempunyai fungsinya. Jadi korteks motorik primer atau gyrus presentalis fungsinya sebagai motorik tadi, nanti pusat gerak dulu di sana. Kemudian ada area Broca yaitu mengontrol saraf-saraf fasial, bicara, kemudian pengertian bahasa, itu terletak di area Broca. Kalau ada seseorang kemudian terjadi misalkan kerusakan di area Broca, maka dia akan terganggu dalam fungsi bicaranya. Jadi ngomongnya yang tidak bisa, menerima mungkin bisa, mendengar bisa, memahami bisa, tapi kalau dia mau bicara, dia yang tidak bisa. Jadi tidak bisa mengucapkan untuk berbicara. Kemudian fungsi orbitofrontal itu di bagian orbitofrontal. Kemudian ada bagian yaitu bulbus olfactorius, jadi fungsinya adalah untuk penciuman, yaitu untuk mencium bau dan lain sebagainya. Bisa ini. Kemudian yang kedua adalah lobus parietal. Jadi setelah frontal, kemudian di belakangnya ada lobus parietal. Seperti tadi pemisahnya adalah sulcus centralis. Gyrus di belakang sulcus centralis. Kalau yang tadi frontal itu di depan, kalau ini di belakang sulcus centralis, ini namanya yaitu gyrus atau istilahnya korteks somatosensorik. Kalau yang di depan ini adalah gyrus motorik, menggerak. Kalau ini adalah korteks atau bagian kulit dari otak sensorik, jadi khusus untuk sensorik, misalnya di sini. Jadi istilahnya untuk contohnya apa, misalkan di raba, tekanan dan lain sebagainya, itu penerimanya nanti diterima di sini, itu diterima di gyrus sensorik di sini. Kemudian di lobus parietal di sini ada korteks asosiasi somatosensorik. Jadi setelah diterima di sini, kemudian bisa diasosiasi atau misalnya digabungkan dengan informasi-informasi yang lain, akhirnya bisa kedetek ini. Kemudian selain itu agak bawah di sini, ini ada namanya korteks gustatory. Jadi istilahnya di daerah parietal, di sini juga ada korteks gustatory. Nah, somatosensorik atau gyrus postsentral, kalau yang depan tadi adalah presentral, kalau yang belakang adalah postsentral setelahnya, yaitu tempat untuk memproses misalnya ada rasa, kemudian informasi proprioceptif, nyeri, tekanan, dan lain sebagainya. Sedangkan asosiasi somatosensorik otomatis fungsinya adalah membantu integrasi, namanya asosiasi, mengintegrasikan, menginterpretasikan. Contoh misalkan kita jalan, kemudian atau tangan kita memegang panas atau
dengan misalkan malah tertutup, kita pegang di dalam satu kotak yang tertutup. Nah, dengan meraba dari rabaan jari-jari, maka kita bisa menginterpretasi. Nah, itu berkat bantuan dari korteks asosiasi. Contohnya seperti itu. Atau bisa juga misalkan terhadap posisi tubuh. Kita masuk di suatu ruangan dengan penglihatan atau mata yang tertutup, kita masih bisa meraba-raba kira-kira. Ini kayaknya sebelah sini ada meja dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa korteks asosiasi dari sensorik ini adalah berfungsi. Kemudian gustatory ini adalah untuk interpretasi rasa. Ya, waktunya mau habis. Halo? Pak, mohon maaf. Enggak Pak, itu PPT-nya enggak jelas, Pak. Enggak jelas? PPT-nya enggak jelas, Pak. Iya. Iya, ngeblur semua. Oke. Nanti bisa di ini ya, dilihat dari filenya ya. Ini saya lanjutkan lagi aja ya. Oke, yaitu lanjut ke lobus. Baik, Pak. Lobus occipital di sini. Jadi lobus yang belakang sendiri. Jadi ada korteks visual primer, kemudian ada area asosiasi. Area asosiasi dari ini. Jadi ada dua, yang paling utama yaitu korteks visual primer, kemudian dan ada area asosiasi. Dari nama sudah kelihatan ya, namanya visual berarti untuk penglihatan. Jadi lobus occipital ini yang visual primer ini adalah bertanggung jawab untuk penglihatan, kemudian menentukan ukuran, warna, gerak, dimensi, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal melihat, semua apa yang kita lihat itu langsung pertama di visual primer. Baru untuk interpretasi sirka, bayangan tadi itu dibutuhkan yaitu namanya area asosiasi, di area di sekitarnya. Itu untuk menafsirkan informasi yang sudah didapat dari korteks visual primer. Ini yang terakhir yaitu lobus temporal di sini. Jadi lobus temporal itu ada berada di samping. Di sini ada yang penting yang perlu nanti kita pelajari, yaitu ada korteks auditory primer, kemudian ada area wernicke di sini, kemudian ada korteks olfaktorius primer di sini. Jadi ada tiga yang perlu kita perhati untuk area lobus temporal. Jadi untuk korteks auditory primer otomatis dari namanya yaitu auditory, bertanggung jawab untuk pendengaran. Sedangkan korteks olfaktory jadi menafsirkan bau melalui bulbus. Jadi olfaktoris adalah bau. Sedangkan untuk area wernicke yaitu untuk pengertian bahasa. Jadi tadi sudah kita pelajari ada area Broca dan ada area wernicke. Broca itu di frontal, kemudian sedangkan wernicke ada di temporal. Jadi kalau wernicke ini adalah untuk pengertian bahasa. Jadi kalau kita mengajari seorang untuk mengucap dan lain sebagainya, maka sensoriknya adalah di area wernicke. Sedangkan Broca adalah motoriknya untuk dia berbicara. Jadi terletak ada di lobus temporal. Ini ya, kiri ini ya. Jadi apabila ada kelainan atau afasia, kelainan pada area wernicke, maka pengertian dalam bahasa akan terhambat. Jadi orang itu akan terhambat. Jadi ada seorang anak misalkan tidak bisa bicara, atau itu kita harus bisa menginterpretasikan tidak bisa bicaranya itu apakah ada kelainan memang benar di area wernicke-nya atau area Broca-nya atau saraf yang ini untuk bicaranya. Seperti itu. Jadi harus kita lihat secara utuh di sana. Ya, oke, sampai di sini sementara. Ada yang mau ditanyakan? Halo, kalau tidak ada, mungkin kuliah bisa kita akhiri di sini.